Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham Gotoh yang tumbang kemarin. Aduh, seperti yang sudah pernah saya review sebelumnya mengenai saham Gotoh, ya saya lupa ya, seminggu atau hampir 2 minggu yang lalu, bahwa saham Gotoh waktu itu sempat turun menyentuh angka berapa? Sekitar 200 gitu ya. Itu dari yang pernah tertinggi sekitar 400-an, berarti sekitar 50%-an turun. Nah, kemarin tumbang lagi. Nah, kenapa saham Gotoh ini kemarin akhirnya tumbang lagi? Ya, pernah saya review sih yang saya bilang tadi, dan sudah saya prediksikan juga bahwa dia akan tumbang lagi menjelang awal Desember ini. Nah, kita lihat sajalah beritanya di Kontan.co.id. Nah, di sini dikatakan, ini berita kemarin ya, Kamis ya, 1 Desember jam 7 pagi sebelum pasar dibuka, sebelum pasar saham dibuka. Di sini dikatakan harga saham Gotoh sentuh level terendah. Hari ini, maksudnya kemarin tanggal 1 Desember, pilih beli atau jual. Menarik ya? Nah, jadi begini. Pada tanggal 30 November dia ditutup harganya di Rp151. Ya, artinya dia mencapai titik terendahnya. Ya, itu tercatat pada tanggal 30 November. Ya, nah masalahnya tanggal 30 November itu adalah batas akhir yang mereka sebut lock up period. Jadi begini. Para pemegang saham yang besar-besar ya, ini kita pakai bahasa sehari-hari ada biar gampang ya, karena nggak semua Anda ini pemain saham ya. Itu sudah ada komitmen ketika dia beli saham gitu ya, yang besar-besar ya, dia tidak boleh jual sampai 30 November. Kan di konten saya sebelumnya juga saya sudah bahas bahwa mereka melobi investor-investor besar agar tidak menjual sahamnya setelah tanggal 30 November. Kenapa? Begini, mereka boleh menjual saham mereka setelah tanggal 30 November. Mereka beli tentu dengan harga yang murah lah ketimbang harga IPO pada waktu itu. Kenapa mereka di-lock tidak boleh menjual sahamnya sebelum 1 Desember. Jadi sampai tanggal 30 November mereka tidak boleh jual saham. Ya karena mereka belinya murah ya gitu ya. Kalau mereka beli murah terus IPO harganya kan pasti naik, mereka langsung jual kan untung besar gitu ya. Makanya kira-kira gitu deh ya, biar gampang nih ngomongnya. Mereka tidak boleh jual sampai 30 November. Nah, setelah tanggal 30 November, mereka bebas jual. Nah, waktu itu orang memprediksi kalau masih di harga sekitar 200-an, bahkan di harga 150-an, ketika dibuka bahwa mereka boleh jual pada tanggal 1 November, dikhawatirkan mereka rame-rame jual. Karena dijual dengan harga Rp150 pun masih untung kira-kira gitu ya. Nah, kalau mereka rame-rame jual, maka harga saham Gotoh itu akan jatuh sekali. Maka menjelang tanggal 1 Desember, tepatnya tanggal 30 November, itu banyak yang jual. Karena takut nanti pada tanggal 1 Desember, pemegang-pemegang saham yang besar-besar itu, investor yang belinya dengan harga murah itu, investor raksasa, jual gitu. Maka mereka lepas di sebelum tanggal 1 Desember. Maka tanggal 30 November jatuh di harga Rp151. Ya.
Dengan kata lain, di tanggal 30 November itu dia anjlok 6,79% dibandingkan satu hari sebelumnya. Ya, itulah pada tanggal 30 November harga saham Gotoh terendah sepanjang 2022. Tetapi apa yang terjadi pada tanggal 1 Desember nanti, makanya jangan di-skip video saya ini ya. Nah, karena saham Gotoh ini terus turun ya, dan dikhawatirkan itu tadi para pemegang saham pengendali istilahnya ya, dikhawatirkan mulai 1 Desember lepas, maka pada tanggal 1 Desember tadi kan pertanyaan judul artikel kontan, beli atau jual nih. Kan harganya sudah murah. Kemarin sudah 151. Sekarang di 151 beli atau jual nih. Kalau Anda beli, takutnya yang para pemegang saham pengendali tadi yang sebelumnya dikunci tidak boleh jual, dia jual drop misalnya ke 130 misalnya. Ya Anda beli di 151 ya rugi. Oke? Tapi kalau Anda tidak jual atau Anda tetap beli gitu ya di 151, siapa tahu para pemegang saham pengendali tidak jual gitu. Jadi diperkirakan bisa naik gitu ke 160 atau berapa. Oke. Nah, menariknya di sini memang saham Gotoh ini terakhir-terakhir ini ada tren negatifnya. Karena yang tadi kekhawatiran lock up itu, masa penguncian itu dibuka. Tren harga sahamnya terus-menerus kena koreksi gitu ya, terus turun ya. Ya karena orang takut gitu. Ketika lock up masa penguncian itu dibuka ya, maka para pemegang saham pengendali itu bebas untuk jual saham sehingga semakin jatuh. Oke? Nah, jadi kenaikan atau penurunan harga sebuah saham ya tergantung dari optimisme para investor, para pemegang sahamnya ini. Nah, masalahnya belakangan ini belum ada optimisme di sektor teknologi. Nah, kan saham Gotoh dikategorikan saham teknologi kan, baik di global, di Indonesia maupun maksud saya baik di domestik maupun di global. Saham-saham teknologi di global seperti Anda tahulah, Tesla, yang lain-lain, Meta itu pada anjlok semua ya. Amazon juga anjlok semua. Nah, apalagi saham teknologi ini juga ada masalah atau dibayangi oleh kenaikan suku bunga ya, yang semakin menekan beban bunga para perusahaan-perusahaan ini, yang terutama di bidang teknologi. Nah, oleh karena itu, Anda sebagai investor harus mencermati dulu kalau Anda bermain di saham ya, seberapa besar efisiensi tenaga kerja yang telah dilakukan oleh Gotoh. Betul, mereka sudah mengurangi sekian persen, berapa gitu ya, saya lupa, sekitar 1.300 ya kalau saya tidak salah, dari karyawannya untuk menekan atau memperkecil biaya bulanan. Nah, di sini harus dihitung dulu, benar nggak itu akan membuat Gotoh menjadi lebih efisien. Oleh karena itu beberapa analis saham berpendapat beda-beda ini ya. Jadi Anda nggak bisa pegang analisa satu analis saham saja. Anda harus lihat beberapa para analis saham. Beberapa analis saham memberikan saran sebaiknya wait and see sampai sahamnya sideways. Nah, dan menunjukkan pembalikan arah yang ke positif baru Anda beli. Kira-kira begitu. Ya, saya setuju sama pendapat ini ya. Betul bahwa harga saham Gotoh ini sedang jatuh. Bahkan beberapa analis sepakat bahwa akan ada potensi penurunan harga lanjutannya. Oke, jadi sangat bijaksana kalau dikatakan wait and see. Ya, tetapi itu kan analis
bukan analis maksud saya, pendapat dari beberapa analis. Tapi Anda juga harus melakukan riset Anda sendiri, ya kan? Anda perhatikan analisa 1, analis 2, analis 3. Kemudian Anda ambil keputusan. Oke. Nah, ini yang saya lihat harganya saham Gotoh pada tanggal 1 Desember tumbang lagi ke 141. Sebelumnya 151, kan Anda lihat previous close Rp151. Kemarin itu harganya datar di 141. Ya. Tumbang lagi satu hari, begitu buka saja langsung jebol 141, turun 6,62%. Padahal kalau kita lihat di sini, saham Gotoh itu ya di awal-awalnya pernah mencapai sekitar 400-an. Sekarang tinggal 141, ya. Nah, di sini di berita 1 juga diberitakan bahwa Gotoh itu langsung nyungsep saat lock up dibuka. Ya. Nah, pertanyaannya, kan biasanya menjelang akhir tahun ada yang namanya window dressing. Kalau Anda yang suka main saham tahu lah ya, window dressing di mana masing-masing perusahaan memperbaiki tanda kutip ya kinerja keuangan sehingga misalnya bisalah dibukukan keuntungannya naik atau pengeluarannya bisa ditekan dengan financial engineering. Saya nggak mau masuk lebih dalam ke situ. Nah, biasanya kebanyakan menjelang akhir tahun, masing-masing perusahaan mempercantik diri di laporan keuangannya. Supaya apa? Ya, salah satunya supaya harga sahamnya naik lagi. Nah, di sini dipertanyakan, apakah meskipun Gotoh nyungsep, nanti akan terbang lagi nggak saat window dressing? Karena misalnya akhir tahun laporannya, oh lebih bagus nih, pengeluaran sudah bisa ditekan, sudah bisa dihemat, keuntungan sudah mulai naik. Nah, itu salah satu maksud dari window dressing. Tetapi, kalau memang dasar perusahaannya lagi sekarat, mau di window dressing seperti apapun, ya sulit lah. Kecuali dilakukan manipulasi laporan keuangan. Oke, saya nggak mau masuk lebih dalam ke sana ya. Nah, di sini disebut bahwa tadi begitu dibuka langsung turun 6,62% ya. Nah, tapi ada juga analis yang bilang bahwa Gotoh ini harganya akan diprediksi masuk atau dengan kata lain naik ke harga 270 sampai 288 per saham. Wih, kalau sampai 288 artinya naik 100%. Ya, itu katanya punya potensi menjelang masa-masa window dressing di akhir tahun, seperti yang saya jelaskan tadi, ya kan? Adalah satu analis ya yang bilang bahwa itu bisa terjadi, ya kan? Tetapi ketika nanti masuk window dressing, harganya akan naik lagi. Itu kata seorang analis, saya nggak usah sebut lah ya. Tetapi ada juga yang bilang bahwa tidak demikian juga ya, bahwa meski nanti sebentar lagi akan masuk window dressing ya, peluangnya untuk naik atau ya membaik gitu ya masih 50-50 karena kondisi global saat ini memang masih berat ya. Ya tadi yang saya sebut bahwa suku bunga masih tinggi dan seberapa cepat dia bisa mengefisienkan biaya. Ya. Artinya kalau dari indikator, kalau Anda pemain saham, Anda ngerti lah yang namanya indikator MACD atau singkatan dari Moving Average Convergence atau Divergence. Itu satu indikator yang menunjukkan tren sebuah saham harganya ya. Nah, menurut indikator ini, kata analis ini masih berada di area negatif ya. Jadi malah analis ini bilang diperkirakan ke depan sampai akhir tahun masih bisa melamar lagi ke 130 sampai 137 rupiah. Nah, maka tadi saya bilang masing-masing analis kan punya pandangan yang berbeda. Nah, Anda tinggal
meneliti mana nih di antara analis ini yang lebih bisa Anda percaya atau Anda bisa pegang. Tapi sekali lagi ya, saya kasih tahu Anda tetap harus memutuskan sesuatu berdasarkan penelitian Anda sendiri. Panjang deh ya, saya nggak bisa cerita dalam waktu singkat gitu ya. Pendapat dari analis tidak bisa Anda pegang sebagai dasar Anda berinvestasi. Kalau Anda pegang pendapat analis A, misalnya Anda lakukan, Anda jeblok, ternyata analisanya kurang tepat, Anda nggak bisa salahin analis B. Analis A maksud saya. Tetapi kalau Anda ikuti analis B ternyata tepat, ya bagus deh. Tapi ya mungkin menurut saya kebetulan atau memang analisanya bagus gitu. Jadi memang agak sulit. Jadi dengan kata lain, analisa-analisa dari analis itu Anda pakai sebagai pertimbangan saja. Jangan Anda telan mentah-mentah, ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Kemarin indeks harga saham gabungan disebut di sini hilang 60 poin, maksudnya turun lah 60 poin. Nah, saham Gotoh salah satunya adalah saham paling boncos, maksudnya saham yang paling jatuh harganya. Selain dua saham lain tadi gitu ya. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa jelas bahwa itu dipicu oleh ketakutan para pemegang saham Gotoh, yang mana kalau dia misalnya nggak jual, misalnya dia masih tetap pegang, dia takut para pemegang saham pengendali jual sehingga makin jatuh. Oleh karena itu, ya sudahlah dia jual dulu. Nanti kalau bagus baru dia beli lagi. Ya itu memang begitu, ya. Jadi kalau Anda tanya saya, jadi menurut Pak Chandra untuk saham Gotoh ini gimana Pak? Beli atau gimana Pak? Saya lebih setuju Anda wait and see. Anda lihat harga hari ini penutupannya bagaimana. Hari kedua penutupannya, maksudnya ya 2 hari setelah tanggal 1 ya, bagaimana sampai beberapa hari. Yang tadi saya lebih setuju Anda lihat dia sideways terus mulai menaik nggak? Kalau mulai menaik ya bolehlah Anda beli. Tapi kalau semakin memburuk Anda tunggu aja dulu. Siapa tahu dia masih turun dan pada level yang Anda pikir Anda bisa ambil risiko. Misalnya benar nih turun di harga 130, ya sudahlah belilah. Ya. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.